Halo para wanita dan yang satunya, apapun yang baru saja kalian lakukan, selamat datang di channel Rizky Setiawan bersama dengan saya, Rizky. Hehe. Oke, di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Alive. Film ini mengisahkan tentang seorang emas-emas gamers yang terjebak di dalam apartemennya, yang dimana seluruh orang di kota itu telah berubah menjadi zombie. Ya intinya filmnya gitulah ya. Film ini katanya dulu juga sempat viral, tapi saya juga baru nonton sekarang sih. Oke lah, tanpa banyak basa-basi ya, bacot gak suka bacot, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Pada awal film kita diperkenalkan kepada seorang gamers idaman para laki-laki yang bernama Junwo. Benar-benar idaman. Yang masih tertidur seusai mabar semalam menggunakan perangkat gamersnya. Dan yang pasti sangat mahal ya harganya. Saya sendiri juga tidak mampu untuk membelinya. Setelah bangun tidur, dia pun mencuci muka. Dan saat di dapur, dia menemukan pesan dari ibunya yang menyuruhnya untuk pergi ke pasar membeli persediaan makanan. Namun bukannya langsung pergi, Junwo malah memilih untuk menundanya dan kembali mabar bersama teman virtualnya. Sungguh gamers sejati. Hai. Tapi tiba-tiba salah satu temannya menceritakan bahwa dia mendengar berita aneh di TV. Karena merasa penasaran, Junwo pun langsung mengecek TV-nya. Namun tiba-tiba sinyal di TV-nya menghilang. Dan dia menerima pesan di HP-nya untuk tetap di rumah aja. Yang disusul dengan teriakan orang-orang di luar sana. Junwo pun pergi ke balkon untuk mengeceknya dan terlihat orang-orang dengan kakinya berlarian gak jelas seperti menghindari sesuatu. Sambil kebingungan, Junwo pun melihat beberapa orang yang telah berubah menjadi zombie dan mulai menciumi warga-warga lainnya. Ya. John pun mulai merasa panik karena situasi ini, apalagi dengan jumlah zombie yang terus bertambah. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya. Dengan perlahan, John pun membuka pintunya. Dan tiba-tiba ya, muncullah tetangganya yang ternyata ia meminta pertolongan. Walaupun John sempat menolak, namun dengan terpaksa dia pun membolehkannya untuk masuk. Saat pria tadi ke kamar mandi, John pun melihat berita di TV yang mengatakan bahwa virus zombie dapat menginfeksi melalui gigitan dan luka darah dengan ciri-ciri muka pucat dan mata merah. Sontak John pun langsung mengambil pisau dan akan menghabisi pria tadi. Ternyata pria itu juga memiliki luka gigitan di tangannya. Tak lama kemudian matanya pun mulai memerah dan mengeluarkan gejala seperti yang dikatakan di TV tadi. Dan benar saja, pria itu pun langsung berubah menjadi zombie dan menyerang Junwo. Namun gamer sejati ini mampu menyelamatkan diri dan mengusir zombie tersebut. Lalu Junwo pun mengintip melalui lubang kecil di pintunya dan melihat ada zombie-zombie lain di luar. Dari situ Junwo pun sadar bahwa dia terjebak di dalam apartemennya. Dan sejak saat itu Junwo pun mulai menghubungi keluarganya, namun sayang tidak kunjung ada balasan. Selain itu Junwo pun harus mulai menghemat dan membagi persediaan makanan yang ada. Dan dari situ Junwo pun menyesal tidak melakukan perintah ibunya. Keesokan harinya John pun terfikirkan untuk meminta bantuan dengan cara mengunggah video dirinya ke internet. Junwo pun juga menggunakan drone miliknya untuk memantau keadaan di luar. Namun terlihat hanya ada zombie dan asap di mana-mana. Dan karena melihat ada banyak asap di mana-mana, John pun berpikir bahwa hanya dialah yang selamat. Karena Junwo adalah gamer sejati, dia pun mengisi waktu gabutnya dengan bermain game.
Namun sayang saat lagi seru-serunya adu mekanik, jaringan internet malah terputus dan hilanglah gelar gamer sejatinya. Malam harinya, John pun melihat ada poluan yang akan diserbu para zombie yang terlihat sangat nafsu padanya. Poluan tersebut berusaha melawan dengan menembaki para zombie, namun sayang, poluan tersebut harus berakhir dengan digilir oleh para zombie tersebut. Lantas Junwo pun berteriak untuk mengalihkan perhatian para zombie yang lagi asik-asiknya menggilir. Namun tiba-tiba saja kembali lagi ada orang yang mengetuk pintunya. Belum juga sempat mengintip sudah ada zombie yang berhasil membobol pintunya. Lantas John pun langsung berusaha menahannya. Di saat itu John pun terfikirkan ide untuk menggiring zombie tersebut ke balkon. Dan usahanya itu mampu membuat zombie tersebut jatuh. Sementara John selamat dengan bergantungan di balkon. Setelah itu John pun memperbaiki pintunya yang berhasil dibobol zombie tadi. Dan di saat itu John pun sadar bahwa semua makanan yang ia simpan telah hancur karena ulah zombie tadi. Tidak hanya di situ, penderitaan John pun bertambah saat mengetahui air yang sudah mati. Untungnya si John teringat aplikasi siaran bencana darurat. Tapi sayangnya aplikasi itu membutuhkan antena atau headset berkabel untuk menggunakannya. Dan karena John adalah gamer sejati, ia pun hanya memiliki handset tanpa kabel. Singkat cerita, 15 hari berlalu. Junwo masih terkurung di dalam apartemennya dan tingkat kesadarannya mulai menurun. Karena sumber air yang dapat ia minum hanyalah minuman abok milik bapaknya. Sungguh. Kondisi John pun semakin memburuk sampai membuatnya berhalusinasi bahwa keluarganya telah pulang ke apartemennya. Namun John pun kembali sadar saat mendengar pesan masuk di HP-nya, yang ternyata pesan itu dari keluarganya. Dengan sekuat tenaga ia pun berusaha mencari sinyal dan terdengar pesan suara dari keluarganya yang mengabarkan bahwa mereka sedang terjebak di kantor sang ayah. Namun tiba-tiba pesan itu ditutup dengan suara teriakan minta tolong. Pada saat itu John pun sadar bahwa kemungkinan besar keluarganya telah menjadi zombie. Lalu John pun mulai frustasi dan menghancurkan barang-barang di rumahnya. Karena dendam pada zombie, John pun dengan berani keluar apartemen dan menyerang para zombie satu-satu. Dikira buruan, ternyata zombie itu membawa kawan. Sontak nyali John pun menempe dan ia pun kembali ke apartemennya. Pada malam harinya, si John melihat pasukan militer yang mengebombardir seisi kota untuk menghancurkan para zombie. Di saat itulah listrik di kota mulai padam dan kota pun terasa gelap. Karena semakin putus asa, Junwo pun mencoba bunuh diri. Namun niat itu diurungkan setelah melihat sinar laser dari kamar seberang. Rupanya sinar laser tadi berasal dari mbak-mbak cantik yang bernama Yubin. Karena merasa satu nasib, Yubin pun memberi isyarat kepada Junwo untuk bertemu jam 7 pagi. Namun namanya juga gamer sejati, tidak mungkin bangun pagi, dan John pun kesiangan. Akhirnya mereka berdua memilih berkenalan melalui balkon dengan bantuan HP masing-masing. Keesokan harinya lagi, John pun berhasil bangun pagi. Namun saat mau bertemu Yubin, John merasa sangat kelaparan. Melihat Junwo kelaparan, Mbak Yubin berinisiatif untuk mengirimkan makanan menggunakan bola yang diikat dengan tali. Namun gagal. Karena skill gamer sejatinya Junwo, ia memanfaatkan drone miliknya untuk memasang tali sebagai penghubung makanan antara kamar mereka berdua. Namun tanpa diduga, salah satu zombie damkar melihat tali tersebut dan langsung memanjatnya. Kok iso nul, cok anjing. Meskipun sempat terkapar karena tertabrak meja yang terseret, namun Mbak Yubin masih selamat karena berhasil memotong tangan zombie yang telah menyentuh balkonnya.
Di malam hari, John pun berusaha looting makanan di kamar apartemen sebelah. Di saat lagi asik-asiknya looting, tiba-tiba ya, ada zombie yang masuk dan menyerang Junwo. Namun karena Mas John adalah pemeran utama, dia pun selamat. Akhirnya dia pun bisa makan enak lagi dan mengantarkan sebagian makanannya ke Mbak Yubin bersama dengan walkie-talkie yang ia temukan. Sejak saat itu mereka pun lebih mudah dan sering berkomunikasi. Yubin pun juga menceritakan bahwa dia adalah seorang pendaki. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara gemuruh yang mereka kira adalah suara hujan. Mereka pun bersiap-siap untuk menampungnya. Namun ternyata suara itu berasal dari para zombie yang tiba-tiba berlari ke atas apartemen. Namun tanpa sengaja Mbak Yubin menyenggol rak yang akhirnya membuat para zombie mulai mendekati kamarnya. Untung dengan kecerdasan sang gamer sejati kita, dia pun langsung menelpon kamar di sebelah Mbak Yubin untuk mengalihkan perhatian para zombie. Karena merasa tempat mereka semakin tak aman, Mas Junwo dan Mbak Yubin pun memutuskan untuk pergi dari situ bersama-sama. Akhirnya mereka pun janjian untuk bertemu di lantai 8 apartemen Mas Junwo. Dengan skill panjat tebing yang dimiliki Mbak Yubin, ia mampu menuruni apartemen dengan mudah dan menuju apartemen Mas Junwo. Untungnya ada Mas John yang datang menolongnya. Dengan payah-payah susah, mereka pun berlari menuju lantai 8. Tapi ternyata di lantai 8 sudah ada banyak zombie yang sedang nongkrong di situ. Beruntung mereka selamat dengan ditolong oleh seorang bapak-bapak. Awalnya Junwo sempat merasa curiga. Namun karena disuguh dengan hidangan enak-enak oleh bapak-bapak tadi, John pun mulai percaya pada bapak-bapak itu. Begitupun dengan Mbak Yubin. Tidak lama kemudian, tiba-tiba pandangan mereka terasa kabur setelah memakan makanan dari bapak-bapak tadi, dan mereka pun pingsan. Ini bapak-bapak anjing, cok. Saat terbangun, Mbak Yubin pun tersadar kalau dirinya telah terikat di sebuah kamar. Dan ternyata bapak-bapak tadi berencana menjadikan mereka berdua sebagai makanan untuk istrinya yang telah menjadi zombie. Junwo yang sudah tersadar pun dalam keadaan terikat berusaha menyelamatkan Mbak Yubin. Namun sayang, usahanya gagal. Ya. Beruntung Mbak Yubin mampu mendorong dan melempar zombinya ke bapak-bapak yang tadi. Dan akhirnya bapak itu pun terlihat pasrah dimakan oleh istrinya sendiri. Karena khawatir kalau mereka akan menjadi pasutri zombie, Mbak Yubin pun menembak pasutri tersebut. Tapi ternyata suara tembakan itu malah memancing sekuat zombie dan langsung OTW menggerebek mereka. Merasa tidak akan selamat, mereka pun hampir memilih untuk bunuh diri. Namun pada saat itu mereka mendengar suara helikopter tim SAR di luar. Dan akhirnya mereka pun tidak jadi bunuh diri. Lalu dengan semangat yang mereka miliki, mereka pun berlari ke rooftop sambil berusaha menahan zombie yang menyerangnya. Pada akhirnya mereka pun berhasil sampai di rooftop. Namun mereka tidak menemukan helikopter yang tadi. Karena terlalu lama menunggu, para zombie pun berhasil menyusul mereka. Dan dengan sisa amunisi yang ada, John pun berusaha menembaki para zombie yang menyerangnya. Tepat pada waktunya, tiba-tiba muncullah helikopter beserta tim SAR yang langsung menembaki para zombie dan menyelamatkan mereka. Di saat helikopter itu sudah mengudara, HP mereka berdua pun mulai mendapat sinyal dan menerima pesan dari keluarganya yang mungkin sudah tiada. Walaupun bersedih, mereka masih bersyukur karena masih bisa selamat. Oh iya, ternyata tim SAR ini bisa menemukan mereka karena melihat postingan dari Mas Junwo di internet. Film pun diakhiri dengan diperlihatkan bahwa masih banyak
banyak orang-orang yang selamat dan membutuhkan pertolongan dengan mengunggah dirinya di sosial media. Dan endingnya tamat. Oke, secara keseluruhan filmnya cukup bagus ya, seru dan menegangkan juga gitu. Apalagi ada Mbak Yubin, hehe. Ya, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah menjadi seorang gamer sejati dan manfaatkan media sosial sebaik mungkin. Oke, karena saya sudah ada panggilan tugas untuk mabar ya, supaya bisa jadi seorang gamer sejati gitu. Jadi saya tidak bisa berlama-lama lagi. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, dan buat kalian yang suka video ini silahkan tinggalkan like-nya. Saya Rizky pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.